Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Bebe Adus Channel. Pada kesempatan kali ini, Bebe Adus akan membahas sebuah teori menarik yang bernama Hollow Earth. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di YouTube atau di Google tentang teori Hollow Earth ini, mereka banyak membahas tentang adanya sebuah multiverse atau alam semesta lain. Ya udah, kalau gitu gak usah banyak spoiler di awal, mari kita kupas teori Hollow Earth sampai masuk di akal. Berbicara tentang Hollow Earth pasti tidak lepas dari legenda yang sudah beredar selama ini. Pada masa Sumeria kuno, dunia bawah tanah sudah pernah disinggung dalam Epic of Gilgamesh. Di Babilonia, ada kisah mengenai turunnya Ishtar ke dunia bawah tanah. Dan dalam buku Mesir kuno yang bernama Egyptian Book of the Dead, dunia bawah tanah juga disinggung berkali-kali. Mungkin yang paling menarik dari semuanya adalah legenda Tibet mengenai Agartha yang secara harafiah berarti kerajaan bawah tanah di pusat bumi di mana raja dunia memerintah. Menarik karena masyarakat Tibet menggambarkan dengan cukup lengkap. Bahkan menurut mereka, kerajaan Shambhala yang misterius juga berada di dalam perut bumi. Setelah cukup lama dikenal di dalam legenda-legenda kuno masyarakat dunia, ide bahwa bumi memiliki rongga mulai mendapat tempat di dunia sains modern. Edmund Halley adalah seorang astronom Inggris yang secara tepat berhasil mengkalkulasi orbit komet yang melewati bumi setiap 76 tahun sekali, yang saat ini kita mengenalnya sebagai komet Halley. Ia mencetuskan ide mengenai Hollow Earth pada tahun 1692. Menurutnya, di bawah kerak bumi yang setebal 500 kaki, ada ruang berongga yang di dalamnya memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan manusia. Bagi kita yang mendengarnya mungkin mengira Halley terjebak ke dalam pseudoscience atau ilmu yang diklaim secara ilmiah tapi tidak menggunakan metode ilmiah atau bisa dibilang ilmu semu. Orang-orang menganggap bahwa itu yang mendasarkan teorinya pada legenda semata. Namun ternyata Halley punya alasan sains yang cukup masuk akal. Di sana ia menemukan adanya variasi-variasi di dalam medan magnet bumi. Salah satunya adalah medan magnet yang berasal dari bola di dalam perut bumi. Ini membuatnya berkesimpulan kalau ada 4 bola konsentris berongga di dalam perut bumi. Bola-bola berongga ini memiliki atmosfer yang bisa mendukung kehidupan manusia. Dari situ banyak ilmuwan yang mengadopsi penemuan dari Halley itu. Sampai pada akhirnya teori Hollow Earth kembali diadopsi oleh John Cliff Symons yang sampai akhir hayatnya memperjuangkan teori ini tanpa dia kenal lelah. Symons adalah mantan tentara dan pengusaha. Ia juga percaya kalau bumi ini memiliki rongga dan jalan masuk menuju rongga itu berada di kutub utara dan kutub selatan. Ia memperkirakan jalan masuk ini memiliki lebar 4.000 mil dan 6.000 mil. Sesudah dari situ, ternyata ekspedisi untuk mencari pintu Hollow Earth mulai muncul. Teori Hollow Earth kembali mendapat perhatian pada tahun 1846 karena adanya penemuan bangkai utuh mamut di Siberia. Dalam tubuh mamut itu ditemukan tanaman yang belum tercerna. Ia menunjukkan kalau hewan ini mati dengan tiba-tiba ketika sedang memakan sesuatu. Beberapa orang percaya kalau makhluk itu awalnya hidup di wilayah yang hangat di dalam Hollow Earth, lalu tanpa sengaja tersesat keluar lewat lubang di kutub utara. Ketika bertemu dengan wilayah dingin, hewan ini mati seketika. Tapi tentu saja ini cuma teori yang tidak bisa dibuktikan apa-apa. Akan tetapi paling tidak penemuan mamut tersebut membuat antusiasme mengenai Hollow Earth terus berkembang hingga menarik perhatian Jules Verne, seorang penulis fiksi sains. Pada tahun 1864 ia menerbitkan buku yang berjudul Journey to the Center of the Earth yang menceritakan mengenai sebuah lubang di Islandia yang menuju ke dalam perut bumi.
Hingga pada tahun 1869, teori Hollow Earth mulai berkembang menjadi semakin mengada-ada dan tidak masuk akal. Pada awal abad ke-20, waktu itu transportasi masih sangat minim. Wilayah kutub belum terjelajahi dengan sepenuhnya. Karena itu, tentu saja teori Hollow Earth yang mengada-ada tadi akan menjadi sangat susah untuk dibantah. Tapi, semua berubah ketika penerbang yang bernama Richard A. Byrd berhasil melakukan penerbangan melintasi kutub utara dan selatan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan adanya lubang raksasa seperti yang dipercaya para penganut teori Hollow Earth. Hollow Earth dan UFO. Walaupun begitu, teori ini masih saja menarik perhatian banyak orang, bahkan mereka mulai mengaitkannya dengan fenomena UFO. Contohnya Ernest Sandel. Dia menulis buku yang berjudul UFO, Nazi Secret Weapon. Ia mengklaim kalau Hitler dan batalion terakhirnya berhasil lari ke Argentina dengan sebuah kapal selam, lalu mendirikan sebuah markas untuk piring terbang di sebuah lubang di kutub selatan yang mengarah ke dalam perut bumi. Sandel juga percaya kalau Nazi berasal dari ras terpisah yang berasal dari dalam perut bumi. Sepertinya Sandel memiliki pandangan yang sama dengan Hitler. Pandangan ini mungkin muncul karena pada tahun 1940-an, Hitler yang menjadi sangat tertarik dengan ide mengenai Hollow Earth disebut pernah mengirim ekspedisi menuju ke Rügen, salah satu pulau di Baltik. Walaupun pada akhirnya mereka yang ke sana tidak membawa hasil apa-apa. Ya iyalah, Hollow Earth kan masih teori dan belum tentu kebenarannya. Jadi menurut mereka UFO tersebut sebenarnya berasal dari dalam perut bumi yang berongga. Aneh sebenarnya kalau hal itu dipercaya. Tentu saja teori ini akan sangat sulit dibuktikan, tetapi tetap saja banyak orang lain yang masih aja percaya dengan adanya rongga di dalam perut bumi. Beberapa bahkan mengaku pernah masuk ke dalamnya. Ada yang bilang kalau mereka mencapai rongga di perut bumi lewat gua-gua purba atau lubang pertambangan kuno. Ada lagi yang berteori kalau segitiga Bermuda adalah jalan masuk menuju rongga di dalam perut bumi. Benar apa yang saya katakan tadi. Semakin lama teori Hollow Earth ini menjadi sebuah teori yang mengada-ada. Nah, banyak teori-teori aneh tentang Hollow Earth itu sendiri. Jadi oke, kita akan coba jelaskan guys. Menurut pandangan kita jadi gini guys. Kita akan memberikan sedikit penjelasan yang sekiranya bisa diterima nalar dan masuk di akal. Seperti yang saya katakan tadi juga ya. Ada beberapa argumen misalnya walaupun kita tidak pernah melihat isi perut bumi, namun kita bisa melihatnya dengan menggunakan vibrasi yang bergerak dari ujung bumi yang satu menuju ke ujung bumi yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini, para geologis bisa menggambarkan kondisi struktur bumi yang sebenarnya. Dari sini kita tahu kalau bumi ini memiliki inti dan kerak bumi, tanpa rongga tentu saja. Lagian, jika bumi ini berongga, maka ia akan memberikan hasil yang berbeda dengan pengamatan seismik. Lalu, kita juga tahu kalau di bawah kerak bumi ini terdapat batu-batuan panas cair yang bernama magma. Ini bisa terjadi karena suhu akan semakin tinggi sesuai dengan kedalaman yang kita gali. Pada kedalaman sekitar 100 km, suhu di dalam perut bumi ini diperkirakan bisa sampai 1200 derajat Celcius. Nah, jika bumi ini berongga, maka ia akan memberikan hasil yang berbeda dalam pengamatan seismik. Ingat guys, peralatan seismik ini adalah real dan ini bukan teori semata, jadi bisa dibuktikan secara langsung. Oke, kita akan kembali ke magma. Magma ini bisa keluar menuju permukaan bumi lewat rongga-rongga yang ada. Contohnya apa? Gunung-gunung api yang ada di seluruh dunia. Nah, struktur bumi yang kita kenal sekarang juga terlihat ketika manusia membuat lubang ke dalam perut bumi. Lubang terdalam yang dibuat oleh manusia saat ini adalah lubang yang terdapat di Soviet dengan kedalaman 12,3 km. Dan sejauh ini, apa yang diamati dari penguburan itu masih sama dan sesuai dengan ilmu geologi yang kita kenal saat ini. Jadi tidak ada rongga di sana. Jadi guys, kita tidak pernah menemukan lubang raksasa di kutub-kutub bumi. Dan kita juga tidak bisa membuktikan bahwa bumi ini berongga dan di dalamnya ada matahari yang menyertainya.
Sekarang bahkan kita dengan mudah bisa mengakses Google Earth di smartphone kita dan melihat sendiri kondisi di kutub atau tempat-tempat lain yang ada di dunia. Karena itu, boleh dibilang setelah hampir 500 tahun sejak diajukan oleh Halley, teori Hollow Earth telah berpindah tempat dari dunia sains menuju dunia pseudoscience yang saya jelaskan di awal film tadi. So, terima kasih karena kalian telah menyempatkan diri untuk menonton video saya sampai selesai. Terima kasih saya ucapkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe.